Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Luna dengan NIM 0566611311, Prodi Sistem Informasi dari UT Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 1 mata pelajaran basis data. Langsung saja kita bahas contoh kasus dan tugasnya. Di sini sudah ada contoh kasusnya, yakni sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Kemudian pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Ini untuk contoh kasusnya. Lalu tugasnya adalah kita membuat entity relationship diagram dari kasus tersebut atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai. Nah, di sini saya sudah menyiapkan atau membuat palet-paletnya atau shape-nya, ya, mulai dari entity dan juga atributnya. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan, kita harus menentukan entity-nya dulu, ya. Kita harus menentukan entity-nya dulu, ada apa aja di dalam kasus tersebut. Entity-nya ada 3, ya teman-teman, ya. Ini ada dokter, administrator, dan juga pasien. Itu untuk menentukan entity-nya. Lalu yang kedua, kita harus menentukan juga di dalam entity ini terdapat atribut, teman-teman. Di dalam entity ini ada atribut dan kita harus menentukan di dalam atribut masing-masing entity ini ada apa aja. Contoh, di sini ada administrator. Di dalam administrator entity-nya ada ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Sama juga di dokter, ada nama dokter, tanggal lahir, ID dokter, alamat dokter, nomor HP dokter, waktu kerjanya, dan ada spesialis. Lalu yang entity pasien ini juga sama, ada alamat pasien, ID pasien, lalu nama pasiennya, jenis kelaminnya, dan nomor HP pasien. Jadi itu untuk atributnya. Kemudian untuk tahap ketiganya, kita juga harus menentukan himpunan entity besertai foreign key-nya, ya. Kita tetapkan dulu. Ini baik, untuk langkah ketiga kita akan menentukan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity ini beserta foreign key-nya, ya. Jadi setelah mendapatkan entity dan atribut, kita harus menentukan foreign key-nya atau identifikasi relasi. Dalam menentukan identifikasi relasi, salah satu cara mudahnya menggunakan matriks relasi antar entitas seperti pada modul 3 mata pelajaran basis data di contoh tabel 311 matriks relasi. Nah, untuk relasinya apa saja? Itu ada contoh soalnya, ada memberikan data, memeriksa, dan mendaftar. Kita menggunakan shape relationship. Kita tempatkan di tengah-tengah. Kita tempatkan di tengah-tengah antara atribut, ya. Ada relasi memeriksa, data. Oke.
Lalu di antara dokter dan pasien ada relasi memeriksa. Kemudian antara pasien dan administrasi ada relasi mendaftar. Oke, lalu kita hubungkan menggunakan garis kita hubungkan dulu. Mari kita rapikan. Untuk mendaftar kita hubungkan ke entity pasien. Ini kita hubungkan ke pasien, kita hubungkan ke memeriksa. Dokter kita beri garis-garis dulu dan kita rapikan. Oke, kita sudah menentukan relasinya. Lalu langkah keempat, kita akan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasinya. Nah, kita tentukan dulu entity tersebut apakah satu ke satu atau satu ke banyak. Caranya bagaimana, kita lihat dari contoh kasusnya terlebih dahulu ya. Kalau dari contoh kasusnya berarti banyak dokter memiliki banyak pasien mendaftar pada banyak administrasi atau administrator. Kemudian banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Lalu yang terakhir, banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga kita akan menggunakan derajat kardinalitas seperti dokter dengan pasien, kita menggunakan M ke N ya, dari banyak ke banyak. Lalu dokter dengan administrator menggunakan MN, banyak ke banyak juga. Administrator ke pasien adalah MN, banyak ke banyak juga. Jadi semuanya kita menggunakan derajat banyak ke banyak. Nah, itu kita menggunakan garis yang ini, kita tambahkan ke garisnya ke sini. Oke, lalu kita tambahkan lagi ke sini, administrator ke memeriksa. Kita tambahkan lagi N-nya ke pasien ke mendaftar. Tambahkan lagi pasien ke memeriksa. Dan yang terakhir kita tambahkan dokter ke memeriksa. Oh, ini kita tambahkan administrator ke mendaftar. Oke, kita udah menambahkan derajat himpunan relasinya. Untuk tahap berikutnya ya, kita akan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, sebelumnya ini hasil dari ERD-nya ya teman-teman untuk sementara, sebelum kita lanjut ke menentukan non-key-nya nanti. Nah, ini kalau dibaca dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien ya. Dokter memeriksa pasien, kemudian dokter dengan administrator dapat dibaca banyak administrator memberikan data ke banyak dokter. Lalu administrator dengan pasien dapat dibaca satu administrator melayani
banyak pasien. Oke, sekarang kita akan menentukan non-K-nya hingga akhir bentuk ERT-nya. Nah, baik, ini untuk hasil akhirnya setelah kita lengkapi himpunan entitas dan juga himpunan relasi dengan atribut non-K. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Seperti itu. Lalu pada hasil ERT ini terdapat perubahan yang terjadi. Jika sebelumnya relasi dari ERT ini memeriksa dan memberikan data berubah menjadi entitas yang diikuti oleh atribut primary key setiap entiti yang terhubung, ya. Kemudian sehingga final dari ERT ini berubah menjadi seperti ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan hasil praktek ERT pada tugas 1. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terdapat kesalahan. Mohon bimbingannya dan mohon bantuannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.